Selamat datang di channel Lingkunganku. Mungkin sobat lingkungan sudah menyaksikan sendiri bahwa sampah sachet tercecer di mana-mana. Banyak organisasi lingkungan hidup melakukan bersih gunung, sungai, dan pantai yang menemukan bahwa kemasan sachet tercecer di mana-mana. Walaupun sudah ada usaha untuk mendaur ulang sampah sachet, namun teknologi tersebut belum maksimal. Sehingga sampah sachet seringkali tidak dipungut oleh para pemulung dan penyortir sampah karena dianggap tidak ada harganya. Itulah kenapa ada beberapa organisasi lingkungan hidup yang menggaungkan ide untuk melarang atau banning kemasan sachet. Tapi tunggu dulu teman-teman, apa melarang kemasan sachet memungkinkan untuk dilakukan? Sebagai gambaran, sampai saat ini tidak ada negara satupun di dunia ini yang melarang penggunaan kemasan sachet. Kenapa ya? Karena melarang penggunaan kemasan sachet tidak realistis. Ketika kemasan sachet dilarang, yang pertama kali terkena dampaknya adalah rakyat kecil. Contohnya di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, 57% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, di mana mereka mendapatkan penghasilan secara harian atau mingguan tanpa ada kepastian pendapatan. Bahkan sekitar 27 juta penduduk Indonesia memiliki pendapatan kurang dari Rp20.000 per harinya. Penduduk yang bekerja di sektor informal tidak punya kepastian pendapatan sehingga tidak punya keleluasaan untuk membeli produk yang mereka perlukan dalam ukuran besar. Mereka sangat bergantung pada produk-produk yang dijual eceran dengan takaran kecil-kecil seperti dalam kemasan sachet. Inilah realita dari demografi konsumen di Indonesia, di mana daya beli masyarakatnya belum tinggi. Inilah yang menjadi alasan utama kita tidak bisa melarang penggunaan sachet. Dan sejauh ini tidak ada negara yang melarangnya. Selain kemasan sachet masih diperlukan oleh masyarakat, bahasa hukum untuk melarang kemasan sachet juga berpotensi menyebabkan kerancuan karena akan ada banyak pengecualian yang perlu diakomodasi. Misalnya ketika sachet dilarang, kecuali untuk bungkus permen yang perlu pemisah satu sama lain, atau untuk menjaga higienitasnya alat medis dan obat-obatan, dan untuk bahan berbahaya yang perlu dikemas secara kedap udara, dan lain-lain. Bahasa hukum untuk membuat banyak pengecualian seperti ini sangat sulit untuk dirumuskan. Tapi jangan khawatir teman-teman, masih ada solusinya kok. Solusi yang diusahakan pemerintah saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Salah satu isi dari permen ini adalah produsen diminta untuk upsize kemasan produknya. Upsize artinya akan ada jumlah isi minimal dalam kemasan produk. Contohnya, untuk kemasan sachet minimal isinya 50 ml. Sedangkan untuk kemasan botol plastik isinya minimal 1 liter. Ketika ada kebijakan isi minimal kemasan ini, maka otomatis jumlah sampah kemasan akan berkurang secara drastis. Bahkan pemerintah menargetkan pengurangan sampah kemasan tersebut sebesar 30%. Lalu sisanya 70% akan dikelola oleh pemerintah. Sayangnya, tenggat waktu bagi produsen untuk menaati peraturan tersebut adalah pada tanggal 1 Januari 2030. Masih lama ya? Namun sudah ada produsen-produsen yang mulai melakukannya mulai sekarang. Contohnya produk Masako yang menaikkan isi kemasannya dari 9 gram ke 40 gram. Jumlah kemasan yang dibutuhkan lebih sedikit dan harganya masih terjangkau. Atau produk mineral yang memutuskan untuk tidak memproduksi kemasan gelasan. Usaha para produsen seperti ini perlu kita dukung teman-teman. Selain itu, usaha yang perlu dilakukan juga masih banyak loh, seperti daur ulang kemasannya dengan menarik kembali sampah produknya
dan lain-lain, yang juga masuk dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tersebut. Kalau teman-teman ingin tahu isi lengkap dari peraturan ini, tunggu video kita selanjutnya ya. Untuk sekarang, kita harus bijak memilih kemasan produk yang memaksimalkan isinya sehingga bisa mengurangi sampah kemasan, terutama yang dalam bentuk sachet. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman, dan jangan lupa follow sosmed lingkunganku.